Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Izinkanlah di kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit titipan bantuan dari saudara-saudara kita kaum muslimin kepada Bapak Ibu yang sedang terdampak musibah gempa. Namun sebelum itu kami juga memohon izin untuk menyampaikan sedikit nasihat. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendengarkan nasihat yang berdasarkan dari kalamullah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita simak baik-baik, dengarkan baik-baik, agar kita mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Apabila Al-Quran dibacakan, dengarlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Mari kita renungkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman itu, dan tidak ada hal yang mengagumkan ini pada diri seseorang kecuali pada orang yang beriman saja. Apa yang mengagumkan itu jamaah sekalian? Ada dua. Yang pertama kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu apabila mendapatkan nikmat, maka dia pun bersyukur, sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan orang yang beriman itu apabila ditimpa musibah, maka dia pun bersabar, sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Perhatikanlah jamaah sekalian hadis yang mulia ini. Ini adalah bimbingan Nabi kita yang mulia, yang paling kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Ada dua sisi kehidupan kita: mendapatkan nikmat dan ditimpa musibah. Maka untuk menghadapinya pun kita membutuhkan dua hal, yaitu syukur dan sabar. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum menjadi kebaikan. Sampai kita syukuri, barulah menjadi kebaikan. Beliau juga mengabarkan kepada kita, musibah yang menimpa kita bukan suatu keburukan. Musibah yang membuat kita kehilangan rumah, musibah yang membuat kita kehilangan orang yang kita cintai,
musibah yang membuat kita kehilangan harta kita, itu bukan sebuah keburukan kalau dihadapi dengan kesabaran. Maka musibah itu berubah menjadi suatu kebaikan. Inilah hidup manusia. Selama kita hidup di dunia, kita akan selalu menghadapi dua keadaan: mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Maka agar nikmat dan musibah menjadi kebaikan, nikmat dihadapi dengan syukur, musibah dihadapi dengan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh nikmatku akan kutambah. Namun kalau kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak syukuri, berubah menjadi petaka. Dan inilah sesungguhnya musibah yang lebih besar. Orang yang Allah berikan nikmat, tapi dia tidak bersyukur. Sebagaimana dikatakan para ulama dahulu, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Inilah musibah yang sebenarnya. Orang yang Allah berikan nikmat dunia, nikmat punya rumah bagus, nikmat punya harta, nikmat punya orang-orang yang dicintai, nikmat punya pekerjaan, tapi dia nggak bersyukur, maka nikmat itu berubah menjadi musibah, dan itulah musibah yang lebih besar daripada musibah kehilangan sesuatu yang kita cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan perumpamaan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan tentang satu kampung yang aman lagi tentram. Rezeki datang ke kampung tersebut dari segala penjuru dengan sangat mudahnya. Namun penduduk kampung tersebut ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka tidak bersyukur. Maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan akibat dosa-dosa mereka. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan, mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, kami azab mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi jemaah sekalian, takutlah kita kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan, kalau tidak kita syukuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Ketahuilah, mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan melakukan sholat 5 waktu, dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan mengeluarkan zakat, dengan melakukan haji bagi yang mampu, dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, dan melarang mereka berbuat dosa. Itulah cara bersyukur. Bersyukur itu artinya beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan bikin acara lalu kita namakan acara syukuran, bukan. Bukan itu bersyukur. Bersyukur itu adalah ibadah. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW melakukan sholat tahajud sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka bertanya istri beliau, ya Rasulullah,
mengapa kamu beribadah sampai sedemikian rupa? Bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Kenapa masih melakukan sholat tahajud? Sampai begitu panjangnya, begitu lamanya beliau sholat, hingga kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Jadi beliau bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Kemudian jemaah sekalian, saat kita menghadapi musibah, hadapilah dengan kesabaran. Maka musibah itu akan berubah menjadi kebaikan. Kebaikan apa di balik musibah jemaah sekalian? Sangat banyak sekali kebaikan di balik musibah. Dan kebaikan yang paling penting adalah kita menjadi orang-orang yang lebih beriman. Ini kebaikan yang terbesar di balik musibah. Kita menjadi orang-orang yang lebih beriman. Oleh karena itu jemaah sekalian, saat kita ditimpa musibah, kuatkan kembali keyakinan kita kepada Allah bahwa segala sesuatunya terjadi dengan izin Allah, dan kita hadapi dengan kesabaran. Maka Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu dia yakin musibah itu terjadi karena takdir Allah, dan dia hadapi dengan kesabaran, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Allah akan tambahkan imannya sehingga imannya semakin kuat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jemaah sekalian, di antara nikmat terbesar di balik musibah adalah iman kita akan semakin kuat. Asalkan kita yakin segala musibah itu terjadi dengan izin Allah, dan kita hadapi dengan kesabaran. Sehingga jemaah sekalian, agar kita lepas dari musibah ini, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan. Katakanlah, siapa yang bisa melindungi kalian dari Allah apabila Allah hendak menimpakan keburukan kepada kalian atau hendak memberi rahmat? Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dialah Allah pelindung kita, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi, agar musibah ini berubah menjadi kebaikan yang besar bagi kita, maka jemaah sekalian, bergantunglah hanya kepada Allah. Pautkan hati kita kepada Allah. Kuatkan harapan kita kepada Allah. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Dan prasangka baik kita kepadanya, bahwa Allah akan menolong kita. Karena itu janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pastilah Allah memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan di sini dua doa yang singkat. Dua doa yang singkat, mari kita hafalkan bersama-sama. Singkat sekali dan mudah dihafal. Bahkan mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang menghafal. Yang pertama, doa untuk menguatkan tawakal.
doa ketika menghadapi keadaan genting, doa ketika menghadapi bahaya, yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika pasukan-pasukan kafir telah mengepung Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian supaya mudah dihafalkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulangi sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya adalah hasbunallah, cukup bagi kami Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya pelindung kita. Baca ini Bapak Ibu sekalian di kondisi-kondisi genting, kondisi bahaya seperti yang kita hadapi saat ini, maka insya Allah pertolongan dari Allah akan segera datang. Sudah hafal ya insya Allah ya? Mudah sekali kan? Ulangi sekali lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang yang kedua. Ini juga sangat singkat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulangi sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perhatikan artinya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Engkau tidak pantas dipersekutukan. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ya Allah, aku bertobat kepadamu. Saya ulangi arti doa ini. Doa ini terdiri dari 3 kalimat. Saya jelaskan maknanya jemaah sekalian. Kalimat yang pertama, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini jemaah sekalian disebut kalimat tauhid. Maka ketahuilah, tauhid itu sebab terbesar Allah memberi pertolongan kepada kita. Tauhid adalah sebab terbesar Allah memberi pertolongan kepada kita. Apa itu tauhid jemaah sekalian? Kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang pantas dituhankan. Semua yang disembah selain Allah, semua yang dianggap Tuhan selain Allah, itu salah. Sebagaimana Allah tegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia itu salah. Dan hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Allah itu rendah, semua selain Allah itu kecil. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua ibadah kita hendaklah kita berikan, kita persembahkan untuk Allah semata. Contoh berdoa, jangan sekali-kali kita berdoa kepada selain Allah, karena doa itu ibadah. Hanya Allah yang berhak kita panjatkan doa. Namun sangat disayangkan ada sebagian orang ketika ditimpa musibah bukan berdoa kepada Allah, tapi dia cari kuburan keramat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada itu yang namanya kuburan keramat. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita ada kuburan keramat. Silahkan cari ayat manapun, hadis manapun, tidak pernah mengajarkan kepada kita ada kuburan keramat. Kuburan yang bisa mengabulkan doa, kuburan yang bisa meneruskan doa kita kepada Allah, tidak ada jemaah sekalian. Berdoa hanya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah,
doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, contoh lain, menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Makanya setiap hari raya Idul Adha kita menyembelih untuk berkurban. Maka jangan sekali-kali kita menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Namun sangat disayangkan ada sebagian orang ketika ditimpa musibah, bukannya tobat kepada Allah, dia malah menyembah kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada setan-setan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita di gunung, di kebun, di hutan, ada yang mengganggu kita, ada penampakan menyeramkan, ada sesuatu yang membahayakan kita tapi tidak terlihat, maka ketahuilah itu adalah setan-setan yang berusaha menakuti kita. Jangan kita menjadi takut lalu kita persembahkan sesajen kepada dia. Setan itu lemah. Minta perlindungan kepada Allah. Baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan minta tolong kepada setan. Jangan kita mengatakan, "Mbah permisi, jangan ganggu saya." Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena minta tolong itu pun termasuk ibadah. Minta perlindungan itu termasuk ibadah. Maka Allah menyuruh kita, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Jadi berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta perlindungan kepada setan-setan, kepada para jin, atau kepada nenek moyang. Nenek moyang kita sudah wafat. Kalau nenek moyang kita muslim, mereka kita harus doakan. Mereka yang butuh doa kita, bukan kita yang membutuhkan mereka. Mereka yang butuh doa kita, karena mereka sudah tidak bisa lagi ibadah. Jadi ini yang pertama jamaah sekalian, kandungan doa ini. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kemudian yang kedua adalah subhanaka. Subhanaka artinya apa tadi? Maha suci Engkau. Apa artinya maha suci Engkau ya Allah? Artinya ya Allah, Engkau tidak pantas dipersekutukan. Engkau tidak pantas diduakan. Karena jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa syirik, mempersekutukan Allah, sesungguhnya dia telah menghina Allah. Sebab dia menyamakan Allah dengan makhluk yang lemah. Karena semua selain Allah adalah makhluk yang lemah. Makanya kita ucapkan subhanallah. Nggak ada gunanya kita ucapkan subhanallah, tapi kita menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, apa kalimat doanya yang ketiga? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Doa yang kedua tadi ada 3 kalimat. La ilaha illa anta, subhanaka. Yang ketiga apa tadi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Silakan, Dek. Inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah. Ini ada hadiah khusus buat beliau nih. Masya Allah. Sini. Baik, nanti saya kasih pertanyaan lagi. Siapa yang perhatikan, dia pasti bisa jawab. Ini pertanyaannya mudah sekali. Kalimat yang ketiga, inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang berbuat zolim. Berbuat zolim itu artinya berbuat dosa. Arti kalimat ini adalah, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Itu maknanya. Kita nyatakan kepada Allah diri kita ini pendosa. Maka kita bertobat kepada Allah. Ini jamaah sekalian,
3 kunci selamat dari musibah terkandung dalam doa ini. Ada yang tahu jamaah sekalian, ini doanya siapa? Ada jamaah yang tahu? Silakan Pak. Nabiullah Adam. Mohon maaf Pak, jawabannya belum tepat. Silakan Pak. Nabi Ibrahim. Bukan, Nabi Ibrahim sudah lewat tadi. Bukan, ini doa yang kedua. Nabi Nuh. Nabi Nuh masih belum tepat. Ada yang mau jawab lagi? Dipapai 25 Nabi Pak. Silakan Pak. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Masya Allah. Silakan hadiahnya Pak. Masya Allah. Ya. Insya Allah semuanya akan dapat amplop. Tapi yang menjawab itu dapat amplop khusus. Itu doa Nabi Yunus alaihi salam. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Da'watu Dhinnun idh da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ucapkan saat beliau di dalam perut ikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Yunus alaihissalam, musibah yang menimpa beliau. Beliau dimakan oleh ikan, hidup dalam kegelapan di perut ikan. Kan nggak ada cahaya masuk, nggak bisa bergerak di dalam perut ikan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kita alhamdulillah masih punya tenda, masih bisa bebas bergerak, masih bisa pergi naik kendaraan. Nabi Yunus nggak bisa, terkurung di dalam perut ikan. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengabarkan kepada kita doa ini yang beliau baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang membaca doa Nabi Yunus alaihi salam saat menghadapi musibah kecuali pasti Allah kabulkan. Jadi hafalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah sekalian, sebagai penutup, perhatikan kalimat yang terakhir. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang berbuat zalim terhadap diriku sendiri, yaitu berbuat dosa. Artinya beliau nyatakan, ya Allah ampunilah aku. Inilah jemaah sekalian, termasuk kunci utama agar kita lepas dari musibah dan malapetaka. Selalu bertobat kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan oleh Allah kecuali dengan bertobat kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya pendosa. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita suci. Siapapun kita, walaupun kita sudah rajin sholat, rajin ibadah, tetap kita masih akan terjerumus dalam dosa. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, fakullan akhadna bidzambihi. Setiap umat terdahulu yang berbuat dosa, kami hukum mereka karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Dan di antara mereka ada yang kami azab
dengan suara yang menggelegar. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Contoh seperti Qarun, Allah benamkan ke dalam bumi bersama hartanya yang melimpah. Wa minhum man agraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Menzalimi diri sendiri. Mereka berbuat dosa sehingga mereka mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita semuanya tanpa terkecuali, semua kita adalah pendosa. Hendaklah kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Jadi doa ini, doa Nabi Yunus alaihissalam mencakup 3 hal terpenting agar selamat dari musibah. Yang pertama, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Tidak sedikit pun kita menyembah kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan menyembelih untuk sesajen kepada makhluk. Apalagi sampai meyakini ada makhluk yang menguasai gunung kita. Tidak ada sama sekali jemaah sekalian. Yang bisa membuat gempa bumi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menghentikan pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sucikan Allah dari dosa syirik. Jangan kita duakan Allah. Yang ketiga apa tadi? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan doanya. Nah sekarang masih ada 2. Siapa? 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak yang sudah hafal doanya. Masya Allah. Hadiahnya. Bang, nggak usah diambil video bang. Coba. Tinggal 1 lagi bapak-bapak. Oh pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Silakan Pak. Alhamdulillah. Coba sekali lagi kita hafalkan semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bapak Ibu sekalian, amalkanlah selalu doa ini, terutama saat menghadapi kondisi bahaya. Dan ingat yang sudah saya jelaskan, kandungan 3 makna doa ini: mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, dan bertobat kepada Allah. Ini 3 kandungan doa ini. Jadi maksudnya di sini jangan cuma dibaca, tapi diamalkan. Nggak ada gunanya kalau kita baca tapi kita nggak amalkan. Jadi amalkan 3 yang telah kita jelaskan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.